ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, insyaallah kita lanjutkan rangkaian serial pengkajian zikir pagi petang yang telah berlaku selama 4 atau 3 pertemuan, dan kita lanjutkan sekarang di zikir asbahna wa asbahal mulku. Kalau sebelumnya kita telah membahas surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan kita lanjutkan kali ini, atau kita udah 4 pertemuan bahkan. Sebelumnya ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sekarang insyaallah kita lanjutkan dengan zikir asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. Nah, ini zikir pagi, dan kalau petang jadi amsayna. Kita baca dulu asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seterusnya, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah. Dalam redaksi lain juga ada yang beda. Rabbi, dalam redaksi lain, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Ya begitu. Kalau ini versi yang sekarang kita bahas, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Baik, itu yang akan kita bahas insyaallah. Bagi yang telah hafal baik versi pagi atau versi petangnya, maka rezeki dari Allah. Bagi yang belum hafal, semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk menghafalnya. Bismillah. Dan pembiasaan itu insyaallah melazimkan hafalan. Jadi biasakan tiap hari. Ya, tentu yang sudah paham bahasa Arab itu lebih mudah untuk cepat hafal. Bahkan yang belum paham bahasa Arab pun, kalau dirutinkan setiap hari tanpa skip, setiap hari betul-betul, insyaallah hafal. Dan nikmat yang luar biasa bisa hafal zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba kita artikan dulu sebelumnya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami telah mengalami pagi, dan juga kerajaan milik Allah telah mengalami pagi. Kalau misalnya sore, amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan. Walahul hamd, untuknya lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itu zikirnya. Kemudian doanya, permintaannya apa? Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah. Wahai Rabbku, saya memohon kepada Engkau kebaikan apapun yang ada di hari ini, dan kebaikan apapun yang ada di setelahnya. Yaitu setelahnya berarti malam hari. Kalau misalnya sore, jadi Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailati wa khaira ma ba'daha. Wahai Rabbku, saya memohon kepada Engkau kebaikan apa yang ada pada malam ini dan
kebaikan apa yang setelahnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Dan kalau misalnya sore, wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Dan saya berlindung kepada Engkau dari keburukan apa yang ada pada hari ini dan keburukan apa yang ada setelahnya, setelah hari ini, yaitu semalam. Kalau itu pagi ya. Kemudian itu tadi permintaan berkaitan dengan kebaikan atau keburukan di siang hari atau di malam hari. Berikutnya ini lebih umum, bukan tentang siang, bukan tentang malam. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Wahai Rabbku, saya memohon kepada Engkau perlindungan dari kemalasan dan buruknya usia senja. Rabbi a'udzubika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Wahai Rabbku, saya memohon perlindungan padamu dari azab di neraka dan azab di kubur. Masalah ini tema yang sangat bagus. Al-kasal, kemalasan, su'il kibar, masa tua yang buruk, kemudian azab di neraka, azab di kubur. Baik, kita mulai dari pertama. Asbahna wa asbahal mulku, kita jelaskan lebih detail. Asbahna wa asbahal mulku. Ini kalau sekarang kami telah mengalami pagi hari, wa asbahal mulku lillah, dan kerajaan telah mengalami pagi hari. Ini bisa gini, asbahna lillah dan asbahna mulku lillah. Yani kami hidup di pagi hari ini karena Allah, dan kerajaan eksis, kerajaan Allah Ta'ala eksis di pagi hari ini lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Itu bisa bermakna begitu. Jadi kita menyelami waktu, keberadaan kita di dalam waktu ini karena Allah. Ada tujuan, lillah, karena Allah. Ya, karena Allah. Bukan karena selain Allah, bukan karena dunia. Juga kalau sore hari, amsayna wa amsal mulku lillahi. Kami mengalami atau eksis di sore hari, petang hari menjelang malam. Dan juga kerajaan yang ada ini, yaitu kerajaan Allah. Makhluk-makhluk ini mereka eksis di petang atau malam, yaitu semua mempersembahkan diri karena Allah. Kecuali yang kufur ya. Taib. Ada salah satu siaran di salah satu kantor berita BBC. Itu kantor beritanya Five Live. Kan BBC kan ada Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4, Radio 5. Radio 5 ada Five Live. Ada Five Live Sport 1, Five Live Sport 2, ini Five Live yang isinya berita, diskusi dan semisalnya. Kalau jam 5 pagi bagi orang barat itu masih jarang yang bangun. Yang di Inggris diberitain. Masih jarang yang bangun. Tapi ada acara di BBC Five Live ini 1 jam, dari jam 5 pagi sampai jam 6. Kalau di kita berarti jam 11 siang sampai jam 12. Jam 5 pagi sampai jam 6. Dan pagi harinya Inggris itu nggak sama dengan pagi hari Bekasi. Ya, jam setengah 6 udah panas dan macet. Itu kalau di Bekasi ya. Ini di Inggris mungkin cuaca banyak dingin, apalagi hari-hari gini Desember Januari. Itu sejak mungkin kisaran 20 tahun lalu atau lebih ada program dari jam 5 sampai jam 6 namanya Wake Up to Money. Program namanya Wake Up to Money dari Senin sampai Jumat. Ya, Anda tahu ini sejak Anda banyak membuka website podcast BBC tahun 2008-2009 dulu. Itu sudah ada program ini, Wake Up to Money. Artinya apa? Artinya bangun tidur demi duit. Wake up itu kan bangun tidur. To money, menuju duit. Dan membahas tentang bisnis dan duit.
selama 1 jam. Membahas bisnis global, internasional, dan duit-duitnya. Beda banget, kontras banget dengan orang muslim ahlus sunnah yang bangun subuh atau tahajud terus bangun terus subuh, zikir setelah subuh, zikir pagi, asbahna wa asbahal mulku lillahi. Kami bangun pagi, kami berada di pagi hari ini karena Allah, bukan karena duit. Ya. Bahkan di waktu pagi itu ada malaikat yang mendoakan di waktu subuh atau sebelumnya mungkin itu mendoakan Allahumma a'ti munfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak, berikanlah orang yang berinfak khalaf, yaitu gantinya. Ya Allah, berikanlah orang yang menahan diri dari infak wajib, kerusakan hartanya. Syuf, lihat di sini ya. Ini kita komparasikan jemaah. Ya, antara realita di sebagian daerah di barat dengan kenyataan syariat Allah Azza wa Jalla dan akidah Islam. Ana pengen kita komparasikan. Jadi tadi ada program di radio BBC 5 Live selama 20 tahun lebih sampai sekarang, antara Senin sampai Jumat, setiap jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, itu nama programnya Wake Up to Money, yaitu bangkit melek demi duit. Dan mereka tidak malu dengan itu. Dan bahkan itu sesuatu yang ya memang sesuatu yang baik bagi pencinta dunia. Bangun to money, demi duit. Ya. Oke. Padahal orang barat biasanya jam segitu mungkin banyak yang belum bangun. Kalau kita jam segitu belum bangun, tabu banget. Mereka bangun jam 6, jam 7 misalnya. Ya, karena perbedaan musim juga sama kita, perbedaan tradisi dan perbedaan pandangan hidup juga. Baik. Tapi kalau muslim, misal dia bangun sepertiga malam terakhir, itu udah bangun tuh. Dan bangun tidur apa? Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Alhamdulillah, memuji Allah. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami dengan kematian kecil yaitu tidur. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan dikumpulkan. Oke. Kemudian mungkin salat tahajud atau qiyamul lail, witir, kemudian 2 rakaat qabliyah subuh. Taib. 2 rakaat qabliyah subuh jam berapa? Ya antara azan dan iqamah. Kira-kira berarti sekarang jam 4:25, jam 4:30. Dan kata Nabi SAW itu khairum minad dunya wa fiha. Salat qabliyah subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang-orang yang wake up to money, bangun tidur demi duit dari kalangan barat dan orang-orang kafir atau fasik, mereka belum tentu dapat money. Dan kita udah dijanjikan oleh Allah Ta'ala janji itu lebih afdal daripada surga, daripada dunia dan seisinya. Taib, mana yang lebih dapat benefit? Yang solat 2 rakaat qabliyah subuh. Ya, dan nggak perlu pakai program 1 jam. Nabi SAW qabliyah subuhnya itu paling ringkas di antara semua salat sunnah. Dan cuma membaca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Enggak perlu wake up to money, wake up to Allah. Dia langsung Allah janjikan apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya, pahala insyaallah nanti di akhirat. Dan ketenangan hati juga dapat ya. Kemudian salat subuh 2 rakaat. Kalau salat qabliyahnya aja yang sunnah aja sebegitu pahalanya, maka salat subuh yang wajib tentu pasti lebih besar, tapi tidak Allah beritahu apa saja. Kemudian malaikat mendoakan di pagi hari, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang infak wajib, yaitu gantinya, yaitu orang yang nafkah keluarga,
nafkahin anak istri atau orang tua, dan orang yang memberi nafkah wajib lainnya seperti zakat, sedekah zakat, atau yang memang orang yang berkebutuhan darurat dia sedekahin. Maka malaikat sudah doakan supaya diganti, diberi gantinya. Wa a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang menahan diri dari sedekah wajibnya, infak wajib, nafkah wajibnya, dia tahan-tahan padahal dia mampu, itu talaf, rusak hartanya. Oke. Ini kalau kita refleksikan antara kenyataan syariat Islam dan akidah dalam Islam dengan bagaimana kenyataan orang-orang barat yang tidak memiliki prinsip dan kronologi syariat di agama mereka untuk bangun tidur sampai duha, itu banyak sekali diferensiasi dan perbedaan. Dan kita wajib bersyukur dengan perbedaan ini. Kalau kita tulis secara timeline dan kronologi, kita akan dapatkan mungkin 10 lebih dari perbedaan antara kita muslim dengan yang bukan muslim. Dari segi ini saja. Ya. Banyak, lebih dari 10. Dari segi zikirnya, doanya, tata cara adabnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Kemudian sebagian menganggap bahwasanya infak di pagi hari lebih afdal daripada infak di siang atau sore atau malam hari, karena ada doanya malaikat ini. Yang sahih adalah bukan begitu. Atau infak kapanpun. Kalau memang lebih afdal di pagi hari, itu bukan karena zat pagi harinya, tetapi karena fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, yaitu bergegas, itu lebih afdal. Tapi bukan berarti secara zat pagi pasti lebih afdal sedekah dibandingkan siang, enggak. Karena apa? Karena sebagian dari jemaah mereka ngisi kotak amal di subuh aja. Ya? Ada enggak pernah dapat kayak gitu masjid sebagian? Jadi pas subuh aja dia ngisi kotak amal, itu enggak masalah. Sedekah iya, cuman jangan sampai menganggap bahwasanya secara zat di subuh hari itu lebih afdal dibandingkan sedekah di zuhur atau maghrib atau isya atau asar. Enggak, kapanpun sedekah itu afdal insyaallah. Ya, cuman mungkin dari segi apa? Dari segi mengawali hari dengan berbuat baik, iya itu lebih afdal. Tapi bukan karena paginya. Bukan doa malaikat ini, doa malaikat yang di pagi hari ini itu global untuk satu hari. Bukan hanya untuk yang pagi hari saja sedekahnya. Nah, ini harus dipahami jemaah sekalian. Jadi sedekah di pagi hari bukan karena pagi hari secara zatnya ada keutamaan pagi harinya, bukan. Tapi karena lebih awal beramal soleh selagi sempat lebih afdol. Begitu. Nah, nanti ketika ada orang sedekah di ba'da subuh, di sedekah 50.000 taruh di kotak amal masjid. Kemudian di waktu zuhur ada orang sedekah 50.000 di kotak amal masjid, maka mereka berdua sama-sama disebut bersedekah pada hari itu. Cuman yang memang lebih awal tentu lebih duluan. Tapi soal afdal dari segi zat amalan, Allah lebih tahu mana yang ikhlas, mana yang lebih bagus. Begitu. Oke. Nah, jadi kita udah qobliyah subuh berjamaah, zikir setelah subuh, dapat ampunan, zikir pagi, dapat banyak benefit dunia dan akhirat. Ya, itu nikmat jadi orang muslim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Begitu juga dengan sore hari. Amsayna wa amsal mulku lillah. Kita eksis di waktu sore. Dan juga kerajaan al-mulk, kerajaan Allah Ta'ala ini juga sedang eksis di sore hari. Dan semuanya itu lillahi ta'ala, milik Allah, dan semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian lanjutan walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada berhak disembah melainkan Allah saja. Tiada sekutu baginya. Lahul mulk wa lahul hamd. Diulang lagi tadi. Lahul mulk, kerajaan itu hanya miliknya. Alhamd, segala keterpujian itu pantas disandangkan untuknya. Ini lafal-lafal ini untuk mengingat bahwasanya al-mulk itu kan ada kaitan dengan al-milk karena satu derivasi kata dari mim, lam dan kaf.
Yang Indonesia milik, itu dari bahasa Arab. Milik dari bahasa Arab. Malik itu juga dari bahasa Arab, artinya raja. Tapi kalau muluk-muluk saya nggak tahu dari bahasa mana kalau itu. Melek juga saya nggak tahu dari bahasa Indonesia, mungkin udah melek. Ya. Nah, milik, mulk, ya ini semua kepemilikan, kerajaan, kepemilikan. Ini milik saya, kepemilikan saya. Nah, kerajaan itu adalah area, daerah yang terlingkup dan itu milik rajanya, sang malik. Nah, kerajaan Allah semesta alam ini. Maka ketika pagi hari kita melihat apapun bagian dari semesta ini, maka diingatkan bahwasanya itu semua milik Allah. Di sore hari kita melihat apapun di semesta ini, maka kita ingat itu semua milik Allah. Di pagi hari kita misalnya bawa duit, kita juga tahu ini semua milik Allah. Di sore hari kita dapat duit hasil dari dagang, kita ketahui bahwasanya itu juga semua milik Allah. Kita hanya dititipkan, kepemilikan kita hanya kepemilikan dunia sementara, duniawi sementara. Maka kita puji Allah, walahul hamd. Dialah yang berhak disandang padanya pujian-pujian, segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. 3 kalimat ini para jemaah sekalian, kerajaan milik Allah. Berarti segala kepemilikan semesta dari detail dan gedenya itu milik Allah. 1, ini milik Allah. 1. 2, Allah itu zat yang selalu terpuji. Segala perbuatannya itu mulia dan terpuji. 3, sudah gitu, dia itu maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Maha mampu atas segala sesuatu. Maka kalau di pagi hari ini, misal kita naik motor kecil biasa. Kemudian kita di samping kita ada mobil misalnya Pajero Sport atau Fortuner atau semisalnya. Oke? Atau Innova, pokoknya yang sekelas itulah. Atau yang lebih di atas itu, apa namanya? Alphard, ya. Yang agak gedean itu. Yang kalau antum masuk nggak mau keluar. Nah misalnya di situ, masya Allah. Antum naik motor kecil, udah gitu suaranya nggak enak, dan kalau di start ada suara kayak teriak motornya, misalnya saking udah tua motornya. Dan antum sambil dzikir asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taib. Refleksikan di segmen ini jemaah. Refleksikan tadi. Kerajaan milik Allah, semua milik Allah. Allah maha terpuji. Kemudian Allah maha kuasa, maha mampu. Oke, coba refleksinya gimana? Di satu momentum ini, antum naik motor kecil yang bangkotan, dan kemudian ini mobil Alphard warna hitam mengkilat. Antum refleksikan gini coba. Baik ini Mobil dan Alphard sama-sama hakikatnya dari Allah. Kepemilikan duniawi terbatas, ini milik saya sementara, itu Alphard juga milik dia sementara. Tapi semua berserikat, semua hakikatnya awal dan akhirnya adalah milik Allah. Allah yang menciptakan itu dan eksiskan itu, adakan itu. Berarti ini kerajaan Allah, milik Allah semua barang-barang. Terus kemudian walahul hamd, Allah maha terpuji atas segala takdirnya. Saya kayak gini cuman pakai mobil, maka itu karena kebaikan Allah. Allah maha terpuji dia mentakdirkan saya begini. Dan kemudian dia dapat rezeki Alphard, itu terserah Allah. Pasti ada hikmahnya, karena Allah Ta'ala maha terpuji, maka kita nggak mencela Allah dengan itu. Sehingga kita tetap terima dengan kenyataan kita gitu loh. Saya mobil, dia Alphard. Ya udah, khalas, rezeki jatah masing-masing. Ya, karena Allah maha terpuji dengan segala pembagian rezeki. Jadi kita nggak nanya kenapa dia dapat gini. Saya kan berilmu, dia kagak, bahlul, jahil. Tapi kok dia mau dikasih? Nggak usah kayak gitu.
Segala hal yang kontras dan ironis dalam takdir itu, walaupun logika kita bertanya-tanya, tapi secara tauhid kita nggak perlu nanya. Secara tauhid kita nggak perlu tanya. Segala takdir yang kontras dan ironis bagi kita, mungkin perasaan dan logika kita bertanya-tanya, tapi itu kan secara logika dan perasaan saja. Secara syar'i kita nggak perlu bertanya-tanya. Kenapa diri kasih ini saya enggak? Karena pertanyaan seperti itu khawatir akan menimbulkan hasad, dengki, sebel dengan orang kaya misalnya, sebel yang tidak wajar, sebel yang tidak sepantasnya karena orang ini nggak salah. Biar dia punya mobil itu, kalau dia dengan itu nggak bermaksiat kan, nggak bermaksiat dan dari harta halal mungkin, khalas, udah. Karena apa? Karena walahul hamd. Karena Allah itu terpuji dengan segala pembagian rezeki. Begitu. Ini penting banget karena zaman sekarang banyak orang flexing, yaitu pamer kekayaan, ya, atau pamer sesuatu yang belum tentu dimiliki oleh orang itu. Maka nggak silau mata kita dengan segala flexingnya orang-orang ini. Karena apa yang kita puji itu Allah. Ya udah dia punya jatah segitu, ya udah kita, ya Allah kasih, udah biarin. Kita jatah segini, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti apa? Segala puji bagi Allah. Taib kita puji Allah Ta'ala dengan keadaan seperti ini. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah Ta'ala, ini yang ketiga. Kita versi yang ketiga, dia maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Jadi Allah Ta'ala mampu menjadikan dia dapat rezeki al-fard, dan Allah maha mampu membuat kita betah dengan motor kecil ini. Dan juga Allah Ta'ala mampu untuk melakukan sebaliknya, yang suatu saat malah kita yang dapat al-fard, dia yang dapat Mio misalnya. Bukan tidak mungkin. Maha kuasa, bukan tidak mungkin. Jadi sudah mendapatkan nilai optimisme di pagi hari dan di sore hari. Di pagi hari dia tidak membuka hari dengan dengki. Di sore hari sebelum tidur nanti dia tidak menutup harinya dengan perasaan kesal. Enggak. Jadi tidurnya itu nyenyak kayak orang enggak punya beban. Bangun pagi juga segar kayak orang baru menang. Coba siapa di antara jemaah yang setelah mengenal manhaj salaf terus rajin ke kajian, terus zikir pagi petang rajin, salat di masjid rajin, terus ba'da salat juga zikir rajin. Bukankah kalau kita lepas keluar dari masjid, lepas salat subuh, kita merasa segar karena merasa ada kemenangan? Bukankah kalau kita zikir sebelum tidur misalnya, atau hilang, nggak ada rasa hasad, dengki, benci sama orang sebelum tidur, itu orang yang tidurnya tenang? Di pagi hari menang, di akhir hari tenang. Di antara efek dari zikir pagi petang, kalau bisa jangan cuma dibaca doang, difahami benar-benar. Terjemahannya baca, direnungkan, dan dengar penjelasan para ulama atau ustaz berkaitan dengan zikir yang antum baca. Baik, kemudian Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah. Kalau sore hari, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'dah. Nah, ini permintaan kepada Allah. Wahai Rabbku, saya memohon kepadamu, kepada Engkau, kebaikan apa yang di siang hari ini, atau kalau saya kebaikan apa yang di malam hari nanti. Ya, itu kata para ulama, min khairatid dunya wal akhirah. Baik itu kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Saya minta apa-apa yang ada di pagi atau di siang atau di malam, kebaikan buat dunia dan akhirat saya. Maka dikatakan oleh para ulama, amma khairatud dunya fahiya husulun ni'ami wal amni was salamati min tawariqil laili wa hawadithih. Adapun kebaikan-kebaikan dunia, maka dia adalah seperti mendapatkan kenikmatan. Ini global, banyak nikmat. Makanan, minuman, rezeki.
istri, anak, suami, itu nikmat semua. Wal aman, nikmat keamanan itu kebaikan dunia. Nikmat keamanan itu kebaikan dunia. Khaira ma fi hadzal yaum. Kebaikan yang ada di hari ini, siang ini apa? Di antaranya kebaikan keamanan. Apa bagaimana kebaikan keamanan? Antum bisa ke kajian ini tanpa ada yang interupsi, tanpa ada yang persekusi, itu udah aman berarti. Ada beberapa orang yang keluar rumah aja nggak berani karena punya banyak hutang atau karena dia buronan. Ada, ya, ada seperti itu. Jadi nikmat aman itu luar biasa, kebaikan dunia jemaah. Termasuk nikmat aman di malam hari. Antum tidur terlelap di malam hari merasa aman, maksudnya entah karena ada security, entah karena dikunci, entah karena apa, tapi orang yang tidak menzalimi harta orang lain atau tidak mengambil yang bukan haknya, baik korupsi atau misalnya tidak zalim, tidak mengambil bukan hak, tidak mengambil yang bukan haknya dan sebagainya, itu biasanya akan aman ngapa-ngapain. Dan dibalik, orang yang sebenarnya zalim atau suka mengambil yang bukan haknya atau suka memanipulasi data atau kecurangan atau apapun itu, yang penting dia ada persenan harta haramnya. Maka dengan nisbat dan rasio persenan harta haram itu atau barang haram itu, segitu juga dia panik, segitu juga dia ketakutan. Begitu. Karena kezaliman itu adalah beban moral pada diri sendiri. Kezaliman kepada orang lain itu adalah beban buat diri sendiri sebenarnya. Kayak gitu. Walaupun dia nggak merencanakan beban itu, walaupun dia nggak mau ada beban itu, tapi walaupun dia nggak mau merasakan, tapi beban itu otomatis. Kezaliman terhadap orang itu beban buat kita, beban buat siang membuat zalim. Adapun ketika telah berbuat zalim kemudian tetap tegar, keras, ketahuilah kekerasannya itu adalah shell itu, kalau keong itu shell tuh Pak, apa? Cangkang. Kekerasannya adalah kekerasan cangkang untuk melindungi kelemahan dirinya karena telah berbuat zalim. Orang berbuat zalim itu melemahkan jiwanya sebenarnya. Kerasnya dia itu hanya cangkang. Yang kalau sampai cangkang itu hancur, kita akan dapati betapa lemahnya orang ini. Orang zalim itu lemah. Dalam diri itu ada kelemahan dan kegelisahan, Pak. Tapi gitu. Ya. Maka orang yang tidak berbuat zalim kepada manusia, hablum minasih bagus, hablum minallah yang dekat, itu kemana-mana aman. InsyaAllah aman. Nikmat aman. Itu nah khairu ma fi hadzal yaum. Orang yang bertauhid, Allah Ta'ala katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di surat Al-An'am. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak membaluti dan mencampuri iman mereka dengan kezaliman itu syirik, enggak berbuat syirik. Ulaika lahumul amn, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka dapat hidayah, petunjuk. Baik. Aman di sini, aman di akhirat. Allah mudahkan ke surga, dapat keamanan, jaminan. Tapi di dunia juga sebenarnya. Ahli tauhid itu kok di dunia itu dia kan dekat sama Allah insyaallah. Kemudian tidak menzalimi hamba karena dia bertauhid, takut sama Allah. Itu kemana-mana aman. Aman karena barang siapa yang
Barang siapa yang takut pada manusia, takut pada manusia, maka manusia akan berani padanya. Dan barang siapa yang takut pada Allah, maka Allah akan jadikan manusia takut padanya. Begitu. Barang siapa yang takut akan makhluk, maka makhluk akan berani padanya. Siapa yang takut sama jin, maka jin bakal berani pada dia. Siapa yang takut pada makhluk apapun. Maksudnya bukan hal yang natural fitrah seperti takut pada macan. Kalau itu emang nggak usah diomongin, kalau itu mah udah nggak bisa. Itu udah semua orang kayak gitu. Ya, saya juga takut lah. Itu fitrah kalau itu mah. Nggak, maksudnya makhluk di sini ada takut karena ketertundukan padanya gitu loh. Ada takut yang tidak wajar secara syar'i seperti takut sama jin ngapa-ngapain dia. Maka jin akan berani kalau dia kayak gitu cara berpikirnya. Dan gak enakan sama orang bakal berani sama dia nanti. Dan barang siapa yang takut pada Allah, maka justru makhluk akan takut padanya. Tapi bukan itu tujuannya. Kita takut sama Allah bukan tujuannya supaya manusia takut sama kita. Enggak. Kalau itu tujuannya ria, itu enggak boleh. Kita takut sama Allah ya karena kita harus takut sama Allah. Maka makhluk akan takut sama dia. Maksud takut, makhluk akan respect sama dia. Dan ada cahaya yang memancar dari wajahnya, senyumnya, cara bicaranya, akhlaknya. Ini orang dekat sama Tuhannya. Orang bakal ngerasa gitu kok. Orang bakal ngerasa gitu. Ya. Dan akan aman kemana-mana. Bandingkan dengan orang yang percaya pada khurafat. Itu di pohon beringin itu ada segudang jin. Percaya dia. Jadi kalau ada, oke, terserah mau berapa gudang jin, mau stoknya refill atau apa gudangnya dan seterusnya, terserah lah. Tapi kalau misalnya kita ahli tauhid, lah kenapa? Terus kenapa kalau ada jin? Ya saya nggak takut. Ada Allah yang melindungi saya. Jinnya yang takut nanti. Jadi jangan kita tuh kadang-kadang di zaman dulu orang-orang tua kita nakut-nakutin anak kayak gitu. Janganlah situ tuh ada pocong, situ ada apa kalong wewe, ada apalah gitu ya, nenek gayung ya 20 tahun lalu. Ditakut-takutin gitu. Ya, akhirnya kebawa di pikiran, ke alam pikiran kita bahwa saya di situ mindsetnya ada kalong wewe dan seterusnya. Nggak ada dalil padahal. Ya. Maka karena mindset itu ketakutan, takut sama makhluk, si makhluk ini kalau wewe akhirnya malah berani. Jadinya yang tak ada malah manifestasi penampakan. Padahal tadi bukan kalong wewe di situ. Siapa kayak gitu jin? Tapi karena jin yang baca lah, dikira kita kalong wewe, ya udah kita jadi kalong wewe, ya jadi terbentuklah apa yang dimindsetkan manusia. Hantu kan hantu ya, maksudnya hantu di sini setan dengan wujud-wujud kayak gitu. Itu suka, ini semua kan mengikuti apa? Arus cara berpikirnya manusia lokal. Gitu. Kalau misalnya di area Masjid Miftah Khairul Ummah ini ada misalnya jin apa gitu, nggak tahu lah. Bikinlah jin baru. Apa gitu, apalah gitu. Ada si asem jembatan Comberan misalnya, karena si manis jembatan Ancol, ada si asem karena kalau lewat jembatan itu rasanya asem pak, aromanya gak enak. Nah, misalnya, jangan lewat situ ada ini. Nanti ketika manusia udah bersepakat mengamini itu, akhirnya setannya merasa, wah, saya harus jadi seperti yang mereka pikirkan. Akhirnya gitulah gambarannya. Maka manusia nggak merasa aman karena takut. Tapi kalau manusia bilang, buat apa saya takut? Kalau emang ada jin di mana-mana ada. Di WC aja ada, ente berani ke WC? Ente berani ke WC? Padahal WC tempatnya setan. Kalau emang kita harus takut sama jin, besok BAB BAK jangan di WC. Di mana? Di Pampers. Ya.
biar nggak deket sama jin, nggak setan. Oh, udah ada Allah, kita minta sama Allah perlindungan, berzikir pagi petang, dilindungin sama Allah, nggak usah takut. Setan dengar itu insecure setannya, ya, ngerasa, waduh, ini orang susah nih dibuat pikirannya supaya takut. Nggak bisa. Makanya siapa yang takut sama Allah, makhluk takut sama dia. Dan itu juga terpancar. Itulah kebaikan di hari, kebaikan di malam. Jadi merasa aman kemana-mana. Gak peduli kuburan, keramat, ke mau ada apa, enggak, jalan aja. Bahkan pas ada setannya pun, ya kita doain semoga Allah kasih ente hidayah gitu aja. Iya, udah, gak usah takut. Ya, kemudian juga selamat dalam perjalanan, kebaikan di hari ini dan juga malam hari. Ya, kita bapak-bapak nih misalnya kerja pulang malam atau maghrib, ya. Saya masih ingat banget waktu SD. Guru saya di SD Ital Hikmah di Mampang. Tapi saya lupa Pak Guru yang mana ngomong kayak gini. Cuman guru saya tuh waktu itu bilang ke kita pas di kelas, coba bayangkan bapak-bapak, ayah-ayah kita, ayah-ayah kalian semua pulang kerja malam. Allah selamatin dari awal pergi ke kerja sampai pulang ke rumah. Itu Allah yang jaga bapak-bapak kalian. Itu sampai saya pikir saya kemudian mikir ayah saya sendiri gitu. Iya juga ya, Masya Allah. Sampai sekarang usia segini saya masih ingat hal yang simpel sebenarnya. Tapi banyak sekali kita nggak menyadari kalau setiap dari perjalanan kita kemana-mana itu Allah Ta'ala lihat, pantau, bimbing dan selamatkan. Itu keamanan. Orang lalu lalang di Teluk Picung ini Teluk Picung apa Teluk Pucung atau apa namanya ya? Pucung. Oke. Yang naik motor kemana-mana, banyak tuh, macet di mana-mana. Itu every single, setiap dari satu orang, setiap dari satu kepala itu, Allah yang selamatin mereka. Tuh bayangin, Allah urus semua makhluk ini. Lalu ada pertanyaan. Itu ribuan orang di samping antum, mereka semua nggak ada yang zikir pagi petang, selamat. Antum doang yang berzikir pagi petang. Kenapa nggak sama? Kan sama aja gitu, digituin ya. Tetap beda. Mereka ketika diberi keamanan itu karena memang murni rahmat Allah secara umum global. Dan kita diberi keamanan karena kita beramal. Dan di situ ada pahala yang besar di situ. Itulah bedanya. Bedanya di mana nanti? Di akhirat kelihatan. Dan juga di keberkahan keamanan itu. Kemudian kebaikan akhirat. Loh, kebaikan akhirat, ya Allah saya meminta kepada Engkau kebaikan di siang hari ini dan kebaikan di malam hari ini. Di antara kebaikan akhirat. Lah, kan belum sampai akhir. Belum sampai akhirat. Kok kebaikan akhirat diminta? Iya. Maksudnya kebaikan akhirat adalah husulut taufiq li ihya'il yaumi wal lailah bil ibadah. Kebaikan akhirat di sini dunia, kebaikan untuk kebaikan akhirat adalah mendapatkan taufik untuk menghidupkan siang dan malam dengan ibadah. Mendapatkan taufik dengan menghidupkan siang dan malam untuk ibadah. Inilah kebaikan akhirat. Yaitu mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan dari Allah untuk menghidupkan siang dan malam dengan ibadah. Ini namanya khairatil akhirah. Kebaikan-kebaikan akhirat. Memang akhiratnya belum sampai kita ke sana. Tapi sebab-sebab kebaikannya sedang kita tempuh sekarang. Maka yang kita lakukan biiznillah ta'ala, insyaallah dengan di majelis ini termasuk khairatid dunya wal akhirah. Kebaikan dunia karena nikmat, karena merasa aman, karena selamat dari kecelakaan atau hal-hal yang musibah. Dan kebaikan akhirat karena Allah beri kita bimbingan dan kemudahan untuk menghidupkan hidup kita ini dengan beramal saleh. Ini masuk dalam Allahumma inni Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah. Atau fi hadhihi al-laila wa khair wa ma ba'daha wa khaira ma ba'daha. Oke.
Kemudian doa berikutnya, wa as'aluka wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Itu serupa, yaitu meminta perlindungan pada Allah dari keburukan apa yang ada di hari ini dan keburukan setelahnya itu di malam hari. Karena di siang hari, terutama malam hari, keburukan itu ada. Namun ditakdirkan ke kita atau enggak? Ya kita enggak tahu. Kalaupun ditakdirkan ke kita, maka itu ada hikmahnya. Jadi, kalau kebaikan dari Allah, jika ditakdirkan buat kita, maka itu ada rahmatnya. Kalau keburukan ditakdirkan ke kita, maka itu ada hikmahnya. Jadi, kebaikan Allah itu, ya rahmat Allah. Adapun keburukan takdir, itu karena hikmah dari Allah. Hikmah itu artinya kebijaksanaan Allah. Bijaksana itu berarti melakukan sesuatu dengan adanya sebab dan tujuan. Dengan adanya sebab dan tujuan itu hikmah. Melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu atau melakukan sesuatu, ada sebab dan tujuan yang benar, itu namanya hikmah. Sebabnya ada, tujuannya ada. Itu namanya hikmah. Musibah terjadi, itu karena hikmah dari Allah. Maksiat terjadi pada manusia, emang itu buruk betul, tapi itu pasti Allah Ta'ala punya hikmah di balik itu. Tapi jadi hikmah tadi apa? Kebijaksanaan, yaitu melakukan atau memutuskan sesuatu karena ada sebab dan tujuan yang benar. Itu baru disebut hikmah. Adapun melakukan atau memutuskan sesuatu sebab kagak ada, tujuan gak jelas, itu bukan hikmah. Baik. Adanya iblis, itu kan hikmah Allah Ta'ala. Bukan karena iblisnya bagus, bukan. Iblis itu jelas jelek selamanya. Tapi eksistensi iblis yang Allah ciptakan ini, entitas yang buruk ini yaitu iblis, keeksistensinya, itu pasti ada sebab. Dan ada maksud yang baik dari Allah SWT. Bukan baik pada iblisnya, tapi pada orang-orang yang mau belajar, yang mau merenungi. Kalau iblis yang merupakan sejelek-jelek makhluk aja tercipta karena hikmah Allah Ta'ala, maka begitu pula keroconya dan hal-hal yang lebih ringan darinya. Begitu. Jadi musibah atau keburukan, bahkan sampai level kemaksiatan, itu terjadi dalam takdir karena ada hikmah dari Allah. Ada sebab dan tujuan. Musibah tidak terjadi kecuali pasti ada sebab sebelumnya. Dan tidak terjadi kecuali pasti ada tujuan dan maksud dari Allah kenapa ada musibah. Tapi musibah yang terburuk adalah musibah keagamaan, yaitu berupa maksiat, syirik, bid'ah, khurafat dan semisalnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, lidhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Di surat Ar-Rum, halaman keduanya. Ini ayat bagus banget. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Lihat kerusakan, fasad. Kerusakan. Kerusakan ini baik kerusakan material, kerusakan fisik bumi dan naturnya, alamnya, atau kerusakan moral. Di mana? Di daratan kayak gini. Di mana lagi? Di tepi laut, pantai dan semisalnya. Rusak tuh. Nah, ini kan berarti apa? Keburukan. Kerusakan ini keburukan nih. Eksistensi keburukan ini tadi kita bilang apa? Kalau tidaklah terjadi kecuali karena hikmah dari Allah SWT. Bijaksananya Allah. Dan disebut bijaksana karena Allah memiliki sebab mengapa menakdirkan ini dan punya tujuan. Sebabnya apa? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Adanya ini karena ya ulah tangan orang-orang ini sendiri. Ini sebabnya, makanya Allah kasih bencana. Terus tujuannya apa? Tujuannya apa? Nah, kan tadi ada sebab, ada tujuan. Karena Allah Ta'ala maha baik, maha bijaksana, sampai tujuannya dua. Kalau ada musibah, kalau ada bencana itu tujuannya dua. Satu, liudhiqahum ba'dalladhi amilu. Satu. Dua, la'allahum yarji'un.
Satu, tujuannya dari segi duniawi. Dua, tujuannya dari segi ukhrawi, amalan. Yang pertama, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka itu merasakan efek sebagian dari yang mereka amalkan. Biar kerasa di hati mereka, nyaho tuh. Rasain itu efek dari ulahmu sendiri. Ini kan tujuan duniawi. Maksudnya duniawi sini yaitu tujuan supaya psikisnya tuh kena sampai terfikirkan gitu loh. Supaya orang ini mikir. Ini tujuan ada yang musibah. Supaya orang ini tujuan duniawi, tujuan pribadi, tujuan individual, tujuan masyarakat supaya mereka paham. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Bahwasanya ini efek daripada perbuatan kalian. Ini tujuannya. Allah Maha bijaksana. Tujuan kedua finalnya la'allahum yarji'un, supaya mereka taubat. Rujuk pada Allah. Ini tujuan ukhrawinya. Karena endingnya taubat ya buat keselamatan akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya kalaupun kita itu dapat keburukan, wa'udzubika min syarri ma fi hadhil lailati wa min syarri ma fi hadhil wa syarri ba'da. Kalaupun kita dapat syar di suatu hari atau malam, musibah ke keantup lebah ke, jatuh ke, kemudian misalnya sakit apa, atau nggak bisa tidur, insomnia dan seterusnya, itu semua ketidakenakan itu kan nggak enak, itu semua ada tujuan dan ada sebab. Ya, itu cara berfikirnya orang Muslim. Jadi orang yang punya ilmu itu karena memiliki kaidah-kaidah, memiliki dalil, memiliki hujjah, memiliki faedah yang bisa dia terapkan, maka hidupnya itu segala detailnya bisa dipelajari, Pak. Enak itu. Bismillah. Ya. Kemudian, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Next. Saya cuma bisa sampai jam 10:30 Pak ya, Bu ya. Insyaallah kita sampai jam segitu. Kalau ada pertanyaan nanti insyaallah setelah ini. Kalau cukup waktunya ya. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Dua hal. Ya Rabb, saya memohon kepada Engkau perlindungan dari al-kasal dan su'il kibar. Al-kasal, malas, kemalasan. Su'il kibar, masa tua yang buruk. Al-kasal, apa itu al-kasal? Adamun bi'athin nafsi lil khairi ma'a zuhuril istita'ah. Itu kasal, malas. Tidak tergeraknya jiwa ke kebaikan padahal mampu. Itu. Tidak tergeraknya jiwa ke kebaikan padahal mampu. Itu namanya malas secara syar'i. Tidak tergeraknya jiwa kepada kebaikan padahal mampu. Ini yang disebut al-kasal secara syar'i. Kebaikan di sini kebaikan syar'i ya, amalan saleh dan semisalnya. Jadi adam in bi'ath an-nafs, jiwanya itu enggak bangkit kepada kebaikan padahal dia mampu. Ya, tidak tergerak, tidak bergerak, tidak bangkitnya jiwa lil khair, kepada kebaikan padahal dia mampu. Sehingga ya orang kayak ini enggak diberi uzur, emang malas. Beda dengan ajiz. Beda dengan al-ajiz. Mutakasil, orang yang kaslan, malas, dengan orang yang ajiz, tidak mampu, itu beda. Orang yang ajiz tidak mampu atau tidak sempat, tidak bisa karena ada uzur dia, karena kekuatan yang enggak punya atau enggak ada kesempatan sama sekali padahal dia pengen. Maka orang ini diberi uzur. Nah, al-kasal itu termasuk penyakit jiwa. Malas itu termasuk penyakit jiwa. Ya. Dan tingkatnya beragam tentunya. Karena tingkatnya beragam juga bidangnya beragam. Ada orang rajin sedekah tapi malas nuntut ilmu.
Ah, ini berarti di satu sisi dia ada rajin di amalan, tapi di amalan lain dia malas. Di sini umum, malas dalam hal apapun. Itu kita berlindung pada Allah darinya. Ya, kita berlindung pada Allah darinya. Malas. Mager, ya, malas gerak gitu. Kaum rebahan. Malas. Saya tadi kan dari Jakarta, Pak. Jadi dari arah Dewi Sartika, Kalimalang gitu kan. Dari awal Kalimalang sampai hilang Malangnya. Ya. Saya ke Sumarekon gitu kan. Saya teringat dulu kan ada masjid ini, Pak, dekat dulu kan ada ICB, Islamic Center Bekasi ya. Terus ada masjid yang gede pinggir jalan di Kalimalang tuh apa, Pak? Ya. Al-Azhar. Terus sana lagi ada Masjid As-Salam ya, Jakarta Sempurna. Masa-masa saya tuh selalu mengenang tuh masa-masa sebelum pandemi dulu. Ya, masa-masa saya kemana-mana masih pakai sarung. Kajian zuhur, maghrib, zuhur, ahad di Masjid As-Salam Jakarta Sempurna buat para pemuda tuh. Zuhur, habis zuhur di As-Salam Jakarta Sempurna. Ada juga sih dekat situ Al-Ihsan apa-apa namanya tuh. Cuman Al-Ihsan agak sedikit gimana gitu ya, mazhab atau manhajnya. As-Salam, ya oke. Waktu itu As-Salam. Terus kadang kan di ICB dulu kan sebelum pandemi itu kalau Sabtu, Ahad atau hari libur itu bisa 4 kajian sehari di situ. Duha ada, zuhur ada, asar ada, habis maghrib ada dulu. Kayak udah zaman bahala banget itu. Kemudian pandemi hilang tradisi itu di ICB. Sekarang yang mungkin ada kajian di ICB mungkin MT-MT yang sudah berkelas mungkin. Adapun dulu tuh majelis taklim beragam dan mereka saling berebutan untuk dapat slot jadwal di situ. Dan yang hadir itu bisa ratusan, 1000 bahkan kadang-kadang. Banyak, Masya Allah. Nah, anak kadang-kadang melihat ada habis tabligh akbar di apa yang tadi pinggir jalan gede itu? Al-Azhar. Itu tabligh akbar mungkin siangnya ya atau duhanya. Terus habis tabligh akbar itu banyak anak-anak Gen Z atau milenial akhir itu pada jalan di pinggir jalan, di trotoar yang bagus itu, pada jalan menuju ke Islamic Center Bekasi, pada jalan kaki itu. Kadang berkelompok antar mereka sesama jenis ya, kelompok itu. Kadang ada yang suami istri jalan gitu, untuk ke kajian berikutnya di waktu asar atau di waktu zuhur. Itu kadang ada naik motor yang lihat gitu, Masya Allah. Itu pemandangan kalau sekarang ada, iris kumis kucing, emang ada tuh? Nggak ada, udah nggak ada kayak gitu. Udah nggak ada sekarang. Mentalnya udah beda. Ya. Dulu Masya Allah. Jadi rentang antar ini, antum bedain Pak nih. Nanti antum bisa buktikan ucapan ana. Yang hijrah rentang 2010 sampai 2020 itu masih mental dulu awal-awal hijrah masih agak militan kemana-mana. Dan mungkin antum salah satu modelnya yang sekarang masih mau ngaji. Tapi setelah pandemi, yang baru hijrah setelah pandemi kemari, itu udah mental YouTube. Makanya udah males untuk ke kajian, udah gak mau. Antum cari yang usia-usia segitu, yang baru hijrah, baru kenal sunnah, itu 2022, 2021. Dan kenal sunnah karena banyak penyebaran salafi di YouTube, Instagram, dan seterusnya. Baru kenal itu. Mereka rata-rata mencari online aja. Tanya, coba bisa dicari datanya. Misal ini cuman karangan bebas sana aja, prediksi aja. Misal di HSI-nya Ustadz Abu Hurairah misalnya. Banyak yang udah lama hijau masih di situ, alhamdulillah tuh. Tapi yang baru kenal setelah 2021, 2022 dan seterusnya, tanya mereka mungkin satu-satu. Antum semua pada ikut kajian di offline enggak?
Ana yakin banget banyak yang enggak kecuali nama-nama besar, paling ke Blok M doang paling. Ke Masjid Miftahul Khair rumah, apa itu? Ada nama itu, enggak tahu. Oh iya. Maksudnya hanya mainstream aja. Sisanya online, enggak mau ke ustaz-ustaz yang kurang, ya. Begitu. Allahumma sayyiban nafi'ah. Tapi gitu, maka ada sisi al-kasal di sini maksudnya. Militansinya mulai melemah. Lalu gitu banyak berdebat di internet. Lah Allah katabillah. Ya. Jadi ini penyakit. Rezeki dari Allah Ta'ala kalau kita pernah mengalami masa militansi dulu untuk kajian-kajian, masih ada bekas dan sisanya sekarang, alhamdulillah. Ya. Kemudian yang kedua, berlindung pada Allah dari su'il kibar, yaitu buruknya usia tua. Seperti apa? Nah, ini perhatikan untuk beberapa jemaah terutama yang berusia senior, ya. Dikatakan di sini berlindung pada Allah dari apa-apa yang biasa terjadi disebabkan usia tua, yaitu zahabul aql, hilangnya akal. Zahab di sini hilang itu kan gradually atau langsung berangsur. Ada yang hilangnya setengah aja gitu, sehingga agak jaketan udah ya. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua at-takhabbut fir ra'i. Berpendapat yang buruk, pendapatnya buruk. Takhabbut itu semacam kesurupan gitu, bukan kesurupan jin ya, maksudnya karena akalnya melemah, jadi cara pendapatnya itu nggak benar gitu loh. Dan memang banyak orang tua bilang kalau udah berusia itu kayaknya banyak pengen tuh marah aja gitu loh. Kayak banyak tuh pengen nyalahin aja. Salah aja, ini salah gitu. Padahal nggak ada yang salah. Ya, itu perlu dipelajari, ada ilmu psikologisnya itu. Orang makin berusia senja, ya. Itu kayak kalau nggak pakai agama, semuanya salah bagi dia. Kalau nggak ada iman ya, kalau Allah nggak ke hari akhir, nggak bisa legowo, semuanya salah. Makanya beruntung sekali orang yang makin berusia tua Allah kasih hidayah untuk ke agama, untuk ngaji. Itu beruntung banget. Mungkin kalau nggak kayak gitu, itu semua bakal salah di mata dia. Yang benar disalahin, yang salah makin mungkinan disalahin. Jadi at-takhabbut fir ra'i, yaitu cara mandangnya itu kayak campur-campur gitu dan nggak bisa bedain yang benar salah. Mungkin disebabkan karena akalnya kurang, atau emosi yang nggak stabil, atau penyakit yang mengganggu kondisi psikisnya, kejiwaannya. Nah, ini maksud dari su'il kibar. Tapi ya kalau misalnya ada orang tua yang memang seperti itu, misalnya sampai begitu, nggak bisa sabaran, udah makin kekanak-kanakan misalnya, tetap wajib bagi anak untuk sabar. Bukan malah justru ngelawan. Makanya birrul walidain itu bakti pada orang tua. Itu bukan karena selalu orang tua itu benar, bukan, enggak gitu. Kita diperintahkan untuk wala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan ke orang tua, itu bukan karena orang tua itu selalu benar, bukan. Tetapi sensitivitas orang tua itu jauh lebih tinggi dari segi emosi dan perlawanan anak, itu sangat sensitif. Orang makin tua makin vulnerable, makin fragile, makin gampang pecah dengan kedurhakaan anaknya. Dan itu yang membuat semakin sakit sebenarnya. Nah, itu su'ul kibar. Kalau enggak Allah jaga anak-anak kita, durhaka anak-anak kita, sehingga sakit hati kita. Kalau Allah enggak jaga juga hati kita, udah
hancur dah. Ya dikit-dikit tremor, dikit-dikit gemeter karena jantungnya udah nggak bener. Jantungan. Tiba-tiba na'udzubillah mati mendadak dan na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari su'il kibar, dari keburukan masa tua, dan berikan kita keamanan, kenyamanan, kekeluargaan, dan baktinya anak-anak pada kita di masa tua dan dari masa sekarang. Amin. Kemudian terakhir Allah, wa'udzubika Rabbi a'udzubika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Ini juga futuristik, masa depan kita jemaah. Kalau tadi al-kasal itu masalah di dunia, di kehidupan dunia. Su'il kibar itu masalah di kehidupan dunia, di akhir-akhir hayat kita. Nah, setelah kita wafat masih ada tuh perjalanan yang panjang, yaitu apa? Barzakh dan nanti akhirat. Maka di sini Rabbi a'udzubika min 'adzabin finnar. Ya Rabb, saya berlindung kepada Engkau dari azab di neraka. A'udzubillah min dzalik. Wa 'adzabin fil qabr, dan azab di kubur. Ini azab di dunia ini seperti-perinya azab, nggak ada apa-apanya dibandingkan kubur, azab kubur. Nabi SAW yang sampai bilang seafdha', paling jijiknya, paling kejinya azab yang pernah saya lihat, kata Nabi SAW, itu azab kubur. Wallahu a'lam persisnya seperti apa. Na'udzubillah min dzalik. Pernah nggak kita ngerasain kecelakaan jemaah sekalian? Luka-luka, patah tulang, gimana rasanya? Dan banyak penyakit lainnya lah. Saya masih teringat jemaah ketika kecelakaan di bulan Mei lalu itu. Kan saya sempat terseret di aspal di sebelah kiri. Jadi nih sini lutut, jempol kaki kiri, bagian sampingnya itu darah semua. Ya. Kemudian bahkan ini kan patah tulang, kemudian ada bagian tulang yang menusuk keluar gitu, demi darah keluar. Ketika berbaring di rumah sakit tempat dekat ke tempat kecelakaan itu, kan ini kan luka semua ini. Dan itu karena di aspal, jadi kerikil-kerikil kan malah masuk tuh. Ya kemudian kan sama dokter sama petugasnya dibersihin, dan itu nggak bisa sekali bersihnya, dan nggak ada bius, nggak ada lah kayak gitu, nggak ada bius mah. Ya empe noai lah, dirasa nol lah. Tapi apa yang membuat ringan coba? Apa yang bikin ringan coba? Ana ingat dosa-dosa ana, itu yang bikin ringan. Ana ingat dosa-dosa bikin berat, tapi ana ingat, ya Allah ringanin saya, ya Allah, dengan ampunin dosa saya dengan sakit ini gitu loh. Itu sakitnya memang luar biasa itu. Itu sakit. Sampai kakak ipar Ana pas ngeliat itu, keluar dia ngeliat darah, muntah di luar. Gak tahan. Tapi Ana perhatiin luka ini gitu loh. Masya Allah ajaib luka ini itu. Ada batu-batunya, kerikilnya itu. Dan dokternya sama petugas itu kalau ini tuh nggak mikirin perasaan kita. Gak mikirin gimana perasaannya Pak, enggak, sakit ya, itu mah ngejek namanya. Tapi langsung set, usahain senyum gitu, senyum karena apa? Karena rahmat Allah Azza wa Jalla buat kita semua gitu, buat orang yang sakit gitu. Iya. Jadi kadang kalau kita dapat kesulitan, musibah apa, di antara yang meringankan musibah itu adalah kita tahu Allah gugurkan dosa-dosa kita dengan itu gitu loh. Jadi kita malah seneng gitu loh. Ya bukan berarti kita pengen lagi, janganlah kalau bisa. Tapi itu meringankan. Musibah dunia itu masih ringan dibandingkan azab kubur. Apalagi azab nar, na'udzubillah min dzalik. Maka kalau bisa kita sampai level sabar, kalau bisa level ridho dengan musibah, apalagi sampai level syukur dan berterima kasih pada Allah atas musibah, apalagi sudah lewat, wah terima kasih banget ya Allah gitu. Gitu jemaah sekalian. Maka kita berlindung pada Allah dari azab di neraka jahanam, dan azab di kubur. Dan semoga ini menjadi amanah buat saya dan juga jemaah sekalian untuk merutinkan zikir pagi petang.
Ini dibahas satu kajian selama 1 jam atau lebih, satu zikir ini, dan refleksikan setiap kita membaca di pagi hari dan sore hari. Nanti insyaallah next kita akan bahas lagi zikir berikutnya, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Tidak akan ada habisnya pemaknaan terhadap zikir pagi petang ini. Sebagaimana tidak ada habisnya kita merefleksikan ayat-ayat Al-Quran terhadap kehidupan kita. Maka jadikan sisa usia kita itu untuk banyak-banyak belajar tentang ayat-ayat Allah, hadis Nabi, hukum-hukum Allah. Barangkali dengan itu semua Allah Ta'ala ridho sama kita dan memperkenankan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukup sampai sini insyaallah. Terima kasih atas kehadiran jemaah semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.